Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yogi Sundaji. Saya mahasiswa manajemen Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen operasional 2. Nah, di video ini saya akan membahas isu yang menarik mengenai perencanaan agregat dengan studi kasus perusahaan konveksi Tasikmalaya yaitu Tasik Style. Tasik Style setiap tahunnya mengalami lonjakan pesanan besar menjelang musim sekolah dan Ramadan. Dalam kondisi ini, perencanaan agregat menjadi sangat penting. Kenapa? Karena perencanaan agregat membantu perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan yang berubah-ubah, menyeimbangkan biaya, tenaga kerja, dan tingkat pelayanan, lalu menghindari kelebihan ataupun kekurangan kapasitas. Dengan perencanaan agregat, Tasik Style bisa menentukan strategi terbaik untuk menghadapi lonjakan tanpa membebani biaya secara berlebihan atau mengecewakan pelanggan. Dalam menghadapi lonjakan pesanan, Tasik Style memiliki 3 pilihan utama, yaitu lembur, tenaga kontrak, subkontrak ke vendor luar. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangan dari ketiganya. Yang pertama, lembur. Kelebihan dari lembur yaitu cepat, tidak perlu rekrutmen, tenaga kerja sudah terlatih. Sedangkan kekurangannya yaitu mahal, berisiko menurunkan produktivitas kalau terlalu sering. Yang kedua yaitu tenaga kontrak. Kelebihannya yaitu lebih fleksibel dan biayanya lebih rendah dibandingkan pegawai tetap. Sedangkan kekurangannya yaitu butuh pelatihan, kualitas kerja bisa bervariasi. Dan yang terakhir yaitu subkontrak. Kelebihan dari subkontrak yaitu dapat langsung menambah kapasitas besar. Sedangkan kekurangannya yaitu kontrol kualitas dan waktu produksi bisa menurun. Untuk Tasik Style, saya merekomendasikan kombinasi antara lembur dan juga tenaga kontrak. Kenapa? Lembur bisa jadi solusi jangka pendek untuk lonjakan mendadak. Sedangkan tenaga kontrak cocok untuk lonjakan yang bisa diprediksi seperti menjelang Ramadan ataupun sekolah gitu. Subkontraknya bisa dipakai sebagai opsi terakhir jika dua strategi tersebut tidak cukup. Nah, emang seberapa penting sih perencanaan agregat? Dan apa jadinya kalau Tasik Style tidak membuat perencanaan agregat? Nah, resikonya yang pertama itu yaitu overload tenaga kerja yang bisa menurunkan moral dan juga produktivitas. Yang kedua yaitu keterlambatan pengiriman yang bisa merusak reputasi. Yang ketiga yaitu biaya produksi melonjak karena keputusan mendadak dan tidak efisien. Dan yang terakhir, bahkan bisa kehilangan pelanggan karena ketidakmampuan memenuhi permintaan pelanggan. Jadi, tanpa perencanaan agregat yang matang, perusahaan seperti Tasik Style bisa menghadapi kerugian besar, baik dari sisi keuangan maupun kepercayaan pelanggan. Nah, kesimpulannya, perencanaan agregat adalah kunci untuk menghadapi lonjakan musiman dengan strategi yang efisien dan terstruktur. Tasik Style harus bijak memilih antara lembur, tenaga kontrak, ataupun subkontrak. Dan keputusan itu harus didasarkan pada analisis kapasitas, biaya, dan juga kualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di pembahasan kasus berikutnya.